A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ihwafillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan sedikit sharing tentang hadis yang ke-31 dalam rangkaian hadis Arba'in An-Nawawi tentang hakikat juhud. Bunyi hadisnya sebagai berikut. An Abi Abbasi Sahl bin Sa'dis Sa'idi radhiyallahu anhu qol jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani annas faqala izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Abul Abbas Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila aku mengamalkannya niscaya aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah terhadap apa yang ada di dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia maka manusia pun akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Adapun sedikit syarah dari nukilan hadis tersebut, di antara yang pertama adalah urgensi hadis. Hadis ini berisikan dua pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting. Pertama, zuhud terhadap dunia, dan bahwa zuhud merupakan faktor penyebab kecintaan Allah terhadap hambanya. Kemudian zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, ini merupakan penyebab untuk mendapatkan kasih sayang dan penghormatan dari orang lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa seorang muslim tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali jika ia mendapatkan cinta Allah dan kasih sayang sesama manusia. Cinta Allah dapat diraih dengan mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Sedangkan kasih sayang sesama manusia dapat diraih dengan tidak serakah ingin memiliki harta dunia yang dimiliki orang lain, dan lebih mengutamakan amal soleh. Karena amal soleh akan lebih bermanfaat bagi akhiratnya. Kemudian kandungan hadis. Pertama adalah pengertian zuhud.
Ada banyak definisi yang diberikan oleh salafus saleh terhadap zuhud, namun dapat ditarik benang merah satu muara tentang definisi kita nukilkan dan direwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Abu Idris radhiyallahu anhu berkata, zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan membuang harta, akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah lebih meyakini keberadaan yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Jika ditimpa musibah, maka kita lebih berharap untuk mendapatkan pahala. Jadi pada dasarnya zuhud bisa disimpulkan dalam 3 hal. Ketiganya adalah amalan hati. Karena itulah Abu Sulaiman berkata, janganlah kamu bersaksi bahwa seseorang itu orang yang zuhud, karena zuhud tempatnya di hati. Adapun 3 hal yang disebutkan tadi adalah, yang pertama, lebih meyakini keberadaan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan manusia. Sikap seperti ini lahir dari keyakinan yang benar dan tertanam sangat kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjamin rezeki hambanya. Dalam surah Hud, Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Yang kedua, jika seseorang mendapatkan musibah dalam urusan dunia, misalnya hilang harta benda, ataupun meninggalnya anak, ataupun kehilangan pekerjaan, maka ia lebih berharap akan mendapatkan pahala atas musibah tersebut daripada meraung-raung seraya meminta agar musibah tersebut tidak terjadi. Sikap ini hanya bisa ditumbuhkan oleh keimanan yang sempurna. Dan sikap ini menunjukkan bahwa betapa seseorang menganggap dunia adalah sesuatu yang remeh. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dalam doanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa menyampaikan kami kepada surgamu, dan keyakinan yang bisa menjadikan kami menganggap remeh berbagai musibah duniawi. Kemudian poin yang ketiga adalah baik pujian maupun cercaan tidak mempengaruhinya dalam berpegang teguh pada kebenaran. Ini adalah merupakan tanda sikap zuhud terhadap dunia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yakin adalah tidak mengharapkan keridhaan manusia dengan cara membuat Allah murka. Kemudian ada beberapa macam zuhud menurut ulama dan juga salafus saleh. Yang pertama adalah zuhud terhadap kemusyrikan. Kedua, zuhud terhadap perkara-perkara yang dilarang. Kemudian zuhud terhadap perkara-perkara yang diperbolehkan. 2 macam zuhud pertama adalah wajib, sedangkan yang ketiga bukanlah yang wajib. Segala perbuatan atau ucapan hanya karena Allah dan bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi, hanya membatasi diri pada hal-hal yang bermanfaat, zuhud terhadap hal-hal yang halal, dan ini hanya sebatas anjuran. Kemudian para ulama juga menukilkan ada langkah-langkah untuk meraih sifat zuhud. Di antaranya memikirkan kehidupan akhirat dan hari perhitungan. Dengan begitu ia dapat mengalahkan godaan syaitan dan hawa nafsunya. Ia juga tidak tergoda oleh gemerlapnya dunia yang sementara. Diriwayatkan dari Abu Haritsah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW,
Pagi ini saya menjadi orang mukmin yang sebenarnya. Beliau berkata kepadanya, seorang mukmin yang benar itu memiliki hakikat. Lantas apa hakikat dari keimananmu? Ia menjawab, saya jauhkan diriku dari dunia. Hanya di mataku batu dan permata tampak sama. Saya seakan-akan melihat singgasana Tuhanku tampak nyata. Saya seakan-akan melihat penduduk surga bersenang-senang di dalam surga dan penduduk neraka disiksa di dalam neraka. Beliau berkata, hai Harithah, kamu telah mengetahuinya, karena itu tetaplah seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah menumbuhkan perasaan bahwa kenikmatan dunia dapat memalingkan hati dan zikir kepada Allah dan dapat mengurangi derajat di sisinya. Juga dapat memperlambat proses hisab karena akan ditanya tentang bagaimana ia mensyukuri nikmat Allah. Dalam surat At-Takasur ayat yang ke-8 Allah berfirman, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia. Langkah yang ketiga adalah kita memahami sepenuhnya bahwa dunia adalah perkara yang tidak ada harganya dan akan cepat sirna jika dibanding dengan apa yang ada di sisi Allah. Seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir walau seteguk air. Langkah yang ketiga adalah selalu menghadirkan perasaan bahwa dunia adalah terkutuk. Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah terkutuk dan terkutuk juga yang apa ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan yang mengikutinya, orang-orang yang berilmu atau orang yang mencari ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian langkah yang 4, kita menganggap bahwa dunia itu sepele. Jangan sampai tertipu orang-orang yang juhud terhadap dunia. Akan semakin bertambah kejuhutannya manakala membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah SAW. Ia akan mendapatkan bahwa dunia hanyalah sesuatu yang tidak berharga, karena ia tidak akan tertipu dengan dunia. Kemudian ada zuhud ternyata yang tidak benar. Berarti ada zuhud yang benar dan juga zuhud yang tidak benar. Zuhud yang benar adalah seperti yang telah dijelaskan di atas. Adapun zuhud yang tidak benar adalah menolak semua jenis kenikmatan dunia dan tidak mau merasakannya sedikit pun. Zuhud dengan pengertian seperti ini dianut oleh sebagian umat Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah mulai melemah. Mereka mengenakan baju compang-camping dan tidak mau bekerja. Hidup mereka adalah hanya menggantungkan dari sedekah orang lain. Dengan kondisi seperti ini, mereka mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang zuhud. Padahal Islam sama sekali tidak menghendaki perilaku hina yang membawa kehancuran tersebut. Umat Islam dewasa ini telah bisa menjauhi pemikiran seperti itu. Mereka berusaha dan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dunia yang halal. Bahkan ada kekhawatiran berakibat lupa akan akhirat. Karenanya kita harus selalu berusaha mencari sarana yang dapat mengingatkan kita kepada Allah dan membawa kita kepada sikap juhud agar kita selamat dari godaan syaitan dan tidak terlena dengan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.